Shalom saudara yang di rumah. Shalom. Saya percaya bahwa kita di tempat ini kita akan memuji Tuhan, bahwa ada kuasa yang nyata bagi setiap hidup kita. Mari kita sebelum mulai ujian kedua kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini ya Tuhan. Kami boleh kembali untuk datang kepadamu, memuji, menyembahmu ya Tuhan, mengagungkan namamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau menyertai setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau memuji, menyembahmu, menyenangkan hatimu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, urapanmu nyata bagi setiap hidup kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada kuasa dalam ucapan syukur ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Sorak-sorak, saya percaya bahwa ada kuasa dalam mengucap syukur. Amin saudara.
Kami percaya bahwa ada kuasa dalam hidup kami, karena Kau selalu menyertai setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Selidikilah hati kami ya Tuhan. Selidikilah setiap hidup kami ya Tuhan. Kami mau memuji menyembah-Mu ya Tuhan, menyenangkan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita sembah Dia. Oh, haleluya. Sembah Dia, sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Ada kuasa dalam hadirat Tuhan. Ada kuasa
Salam sehat dan bahagia buat kita semua, buat Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada, di rumah atau di tempat lain. Doa saya biarlah semuanya dalam keadaan sukacita, dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Hari ini puji Tuhan kita akan kembali dengar-dengaran kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kita akan secara khusus belajar bagaimana menghadapi roh ketakutan. Saya akan bacakan di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berkaitan dengan ketakutan, paling tidak ada 3 hal. Yang pertama adalah ketakutan yang berlebihan. Yang kedua, ketakutan yang wajar. Dan yang ketiga itu adalah ketakutan yang memang dianjurkan, bahkan diperintahkan oleh Tuhan. Ketakutan yang wajar, misalnya Bapak Ibu yang punya anak, ketika melihat anaknya yang masih kecil bermainan atau bermain di sungai, maka hal yang wajar kalau sebagai orang tua takut, lalu kita melarang anak-anak kita untuk main di sungai, apalagi anak kita belum bisa berenang. Jadi ketakutan yang wajar ini sebagai bentuk perhatian, kewaspadaan dari kita. Tapi ada ketakutan yang dianjurkan, yaitu takut akan Allah, artinya hormat akan Tuhan. Tetapi yang berikutnya adalah ketakutan yang berlebihan. Nah, hari ini kita akan melihat firman Tuhan, bagaimana kita mengatasi ketakutan yang berlebihan. Artinya sedikit-sedikit takut. Apalagi hari-hari ini Bapak Ibu, dengan wabah yang sedang melanda dunia ini, termasuk melanda Indonesia, bahkan melanda di daerah-daerah, termasuk di kota kita, maka yang namanya roh ketakutan atau ketakutan ini begitu menyebar. Ketakutan ini melanda di berbagai tempat, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sebenarnya yang justru paling berbahaya bukan virusnya, bukan wabahnya, tapi ketakutan itulah Bapak Ibu. Karena ketakutan inilah yang nanti akan menyebabkan berbagai macam hal di dalam kehidupan seseorang. Kalau ketakutan itu adalah ketakutan yang berlebihan. Nah, hari ini kita akan melihat firman Tuhan, di situ dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa yang namanya ketakutan yang berlebihan itu bukan hanya sekedar perasaan. Itu bukan saja masalah perasaan yang ada di dalam diri seseorang, tetapi ketakutan sebenarnya itu bersumber dari apa? Dari roh. Makanya di sini dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Artinya ketakutan itu juga berupa roh, sesuatu yang hidup. Roh apa? Tentunya di sini bukan Roh Kudus, bukan roh Allah, tapi roh setan, roh kegelapan, roh iblis. Jadi dengan adanya wabah hari-hari ini, ternyata iblis menumpangi di dalamnya dengan apa? Dengan mengutus roh ketakutan. Kepada siapa? Kepada banyak sekali orang. Sehingga banyak sekali orang dipenuhi dengan roh ketakutan. Sehingga banyak orang mengalami ketakutan yang berlebihan. Akhirnya apa? Tidak melakukan apa-apa. Tidak banyak yang dikerjakan. Mau ke sana takut, ke sini takut. Termasuk Bapak Ibu, banyak orang akhirnya mau beribadah juga takut. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, hari ini kita akan melihat bagaimana kita mengatasi roh ketakutan. Ingat bahwa ketakutan yang berlebihan itu bukan hanya sekedar masalah rasa takut, tetapi ada roh setan ikut berperan di dalamnya. Oleh sebab itu roh ketakutan harus kita hadapi.
Nah, bagaimana kita menghadapi yang namanya roh ketakutan? Yang pertama adalah percaya kepada Allah dan firman-Nya. Percaya kepada Allah dan firman Allah. Di dalam Mazmur 56 ayat yang ketiga dan 4, di sana pemazmur mengatakan, Mazmur 56 ayat 3 dan 4, di sana dikatakan, waktu aku takut. Ini adalah pengalaman Raja Daud, Nabi Daud. Dia katakan, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketakutan bisa melanda siapa saja. Daud sebagai seorang raja, sebagai seorang nabi pun diserang rasa takut. Tetapi di sini Daud ketika sedang diserang rasa takut, apa yang dia lakukan? Di situ dikatakan, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Ketika ketakutan melanda dan menyerang kehidupan Daud, Daud ambil langkah iman, percaya kepada Allah, percaya kepada firman-Nya. Daud percaya bahwa roh Allah lebih besar daripada segala roh ketakutan yang sedang melanda hidup kita. Kuasa Allah mampu mengalahkan segala kuasa roh-roh yang lain, termasuk roh ketakutan yang menyerang banyak orang hari-hari ini. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang keempat, di sana dikatakan, 1 Yohanes 4 ayat 4, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Alkitab jelas mengatakan bahwa roh yang ada di dalam diri kita, bagi setiap kita yang sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat, Allah memberikan Roh Kudus di dalam hidup kita. Sehingga tubuh kita menjadi bait Roh Kudus. Tubuh kita menjadi tempat tinggal Allah sendiri. Dan Roh Kudus selalu bersama dengan kita, menyertai kita. Dan roh yang ada di dalam diri kita lebih besar daripada segala roh-roh yang ada dalam dunia ini. Termasuk dari roh ketakutan yang menyerang banyak orang hari-hari ini. Jadi yang pertama, bagaimana kita menghadapi roh ketakutan? Percaya kepada Allah dan percaya kepada firman Allah. Kita tahu bahwa Allah lebih berkuasa dari segala roh-roh yang lain, termasuk roh ketakutan. Percaya bahwa Allah selalu siap menopang hidup kita, menyertai kita, melindungi kita, menjagai kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu dan saudara sekalian, bagaimana kita mengatasi roh ketakutan atau menghadapi roh ketakutan? Saya akan baca di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-18. 1 Yohanes pasal 4 ayat 18, demikian firman Tuhan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Hal yang menarik di sini, firman Tuhan menegaskan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kasih melenyapkan ketakutan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kata lain dari kasih adalah cinta. Saya percaya bagi kita yang mungkin remaja, pemuda, apalagi yang dewasa, pernah mengalami atau mungkin sedang mengalami jatuh cinta. Bapak Ibu, kalau kita jatuh cinta kepada seseorang, waduh, apalagi kalau wakuncar, wajib kunjung pacar, badai itu akan diterjang. Nggak takut yang namanya badai, nggak takut yang namanya harus mendaki gunung. Gunung kan didaki, laut ku seberangi. Demi apa? Demi cinta. Kepada siapa? Kepada kekasih.
Rasanya kalau ada cinta, tidak ada ketakutan. Kita tahu juga orang tua, Bapak Ibu, orang tua yang mengasihi anak, orang tua tidak takut sakit, orang tua tidak takut hujan, orang tua tidak takut kepanasan dalam mencari nafkah. Demi apa? Demi kasihnya kepada anak. Kasih melenyapkan ketakutan. Jadi firman Tuhan dengan tegas menekankan di sini, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Jadi bagaimana kita mengatasi roh ketakutan? Perbesar kasih kita. Perbesar kapasitas kasih kita. Baik kepada Allah maupun kepada sesama kita. Kalau kita mengasihi Allah, Bapak Ibu, maka ketakutan akan yang lain itu bisa tersingkirkan. Kalau kita mengasihi sesama kita yang lain, itu akan bisa menyingkirkan ketakutan, kekhawatiran, hal-hal yang lain di dalam hidup kita. Jadi bagaimana kita menghadapi atau mengatasi roh ketakutan? Perbesar kapasitas kasih kita. Semakin kita kehilangan kasih, maka semakin ketakutan itu menyerang, melanda hidup kita. Tapi semakin hidup kita dipenuhi kasih, maka semakin ketakutan akan lenyap dari kehidupan kita. Saya percaya kalau firman Tuhan menegaskan seperti itu, maka ini pasti akan kita alami. Ya, kalau hidup kita semakin diperbesar kapasitas kasih kita, maka ketakutan itu akan semakin lenyap dalam hidup kita. Karena di sini ditegaskan kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Jadi itulah dua hal Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kita menghadapi atau mengatasi roh ketakutan yang sedang melanda banyak sekali orang. Bahkan mungkin melanda di antara Bapak Ibu saudara sekalian. Yang pertama, mari kita ambil langkah iman, percaya kepada Allah, percaya kepada firman-Nya. Kemudian yang kedua, perbesar kasih kita, kapasitas kasih kita baik kepada Allah, kepada sesama, kepada saudara seiman, dan kepada yang lain-lain. Jadi Bapak Ibu, biarlah kebenaran ini boleh menjadi renungan bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran-Mu buat setiap kami. Biarlah Engkau terus hadir, menyertai dan mengurapi setiap kami. Dan ajarlah kami untuk terus percaya dan beriman kepadamu, bahwa Engkau memiliki kuasa yang lebih besar, lebih dahsyat dari segala kuasa-kuasa yang ada dalam dunia ini. Kami percaya ketika kami percaya dan mempercayakan hidup kami kepadamu, maka Engkau akan bekerja sehingga ketakutan tidak ada di dalam hidup kami. Dan ajarlah kami untuk terus memperbesar kasih kami, baik kepadamu maupun kepada sesama, kepada saudara-saudari kami sendiri. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Engkau juga memberkati setiap umatmu dimanapun berada, di rumah atau di tempat lain. Jikalau ada yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan, yang kekurangan dicukupkan, yang menghadapi masalah persoalan dalam hidupnya dikuatkan, dihiburkan, dan diberi kemenangan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu dan tengadahkan wajahmu untuk menerima berkat yang dari Allah. Biarlah kasih rahmat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan perlindungan berkat yang melimpah dari Roh Kudus senantiasa dinyatakan dan dicurahkan atas kehidupanmu secara pribadi, atas keluargamu, anak-anakmu, sanak saudaramu, usahamu, pekerjaanmu, pelayananmu, studimu, masa depanmu, mulai dari hari ini sampai dengan selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.